改成你名字，拿我的考卷给你妈妈看吧。拜托，这次让我将功赎罪吧。国斌，你还是拿我的去吧，我们的水准比较接近。Apakah Anda merasa familiar dengan hal tersebut? Atau malah Anda pernah mengalami hal yang sama? Apakah itu adalah pendidikan yang ideal? Untuk tahu akan hal itu, rasanya kita perlu bagaimana dulu Albert Einstein belajar di sekolah. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Sosok yang selalu dijadikan sebagai ikon kejeniusan ini merupakan seorang anak yang semasa kecilnya lambat dalam belajar bicara. Albert Einstein dilahirkan di suatu daerah di Jerman yang bernama Ulm pada hari Jumat 14 Maret 1879. Ayahnya bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Dia mempunyai seorang saudara perempuan bernama Maria Einstein atau lebih dikenal dengan sebutan Maya. Nama Albert yang disandang oleh Albert Einstein bukanlah pilihan pertama yang diberikan oleh kedua orang tuanya, karena pada awalnya mereka berencana memberi nama bayi laki-lakinya itu dengan nama Abraham, seperti nama kakeknya dari jalur ayah. Namun karena dirasa nama tersebut terlalu Yahudi, akhirnya mereka tetap mengambil inisial A tersebut dan menamakannya Albert. Sedangkan Einstein sendiri merupakan nama marga atau klan dari jalur ayahnya. Albert Einstein adalah keturunan pedagang dan penjual keliling Yahudi yang sudah lebih dari 2 abad hidup sederhana di pedesaan Swabia, Jerman, bagian barat laut. Walaupun secara budaya dan kekerabatan mereka adalah orang Yahudi, Albert dan keluarga kecilnya tampaknya tidak terlalu tertarik pada agama Yahudi dan ritual-ritualnya. Albert kecil mempunyai kebiasaan aneh yang membuat pembantu keluarganya menjuluki the Departed atau si tolol. Anggota keluarga lain melabelinya hampir terbelakang. Setiap kali ingin mengucapkan suatu kalimat, ia akan berlatih terlebih dahulu, berbisik pelan-pelan sampai terdengar cukup jelas bila diucapkan. Suatu hari ia terbaring sakit dan ayahnya membawakan sebuah kompas untuknya. Ia begitu gembira dengan pemberian ayahnya itu, dan ia begitu kagum dengan kekuatan misterius yang menggerakkan kompas tersebut. Pada kesempatan lain, ibunya juga yang merupakan seorang pianis ulung memberinya hadiah dengan menjadwalkannya untuk les biola. Awalnya Albert merasa tak nyaman mengikuti les biola, tetapi setelah mendengarkan sonata-sonata karya Mozart, seketika musik dapat menjadi suatu yang ajaib dan emosional baginya. Ia pernah berkata bahwa musik Mozart begitu murni dan indah, sehingga ia melihatnya sebagai pantulan dari keindahan alam semesta itu sendiri. Musik tak sekedar menjadi kegiatan sampingan, sebaliknya musik membantunya berpikir. Ia sering memainkan biolanya di dapur pada malam hari, membuat improvisasi melodi sembari memikirkan masalah-masalah yang rumit. Kemudian, di tengah-tengah permainan biolanya, tiba-tiba ia berteriak dengan penuh semangat, "Aku tahu!" Seolah telah mendapat ilham jawaban atas masalah rumit yang sedang dipikirkannya. Apresiasinya terhadap musik, terutama Mozart, mencerminkan perasaan terhadap keharmonisan alam semesta. Orang tua Albert Einstein bukanlah pribadi yang religius. Mereka tak menjaga kosher atau kehalalan menurut agama Yahudi. Tidak pergi ke sinagog, bahkan ayahnya menganggap
ritual Yahudi sebagai tahayul kuno. Akibatnya, saat Albert Einstein berumur 6 tahun dan harus masuk sekolah, orang tuanya tak ambil pusing tentang ketiadaan sekolah Yahudi di sekitar mereka. Ia malah memasukkan ke Peterskule, sekolah Katolik besar yang ada di dekat rumahnya. Satu-satunya Yahudi di antara 70 murid di kelas, Einstein mengikuti pelajaran agama Katolik seperti murid lainnya dan akhirnya sangat menikmati pelajaran tersebut. Ia bahkan mendapat nilai bagus dalam pelajaran Katolik, sampai-sampai ia membantu teman-teman sekelasnya dalam pelajaran tersebut. Guru-gurunya pada waktu itu tak membeda-bedakan siswa berdasarkan keyakinan yang dianutnya. Akan tetapi, teman-teman sekelas Albert memandangnya sebagai perbedaan yang mencolok, sehingga ia kerap mendapat hinaan dan serangan fisik dari teman-teman tersebut. Sikap ini sering disebut dengan istilah antisemitisme. Kemudian, pada usia 9 tahun, Albert Einstein pindah ke sekolah menengah Luitpold Gymnasium yang berada di dekat pusat kota Munich. Sekolah tersebut dikenal sebagai institusi mentereng yang menitik beratkan pada pelajaran matematika dan sains. Selain itu, sekolah tersebut juga menyediakan guru agama bagi Albert dan murid Yahudi lainnya. Albert Einstein bukanlah siswa yang pernah gagal dalam matematika sebagaimana orang lain banyak katakan tentangnya. Hal ini dapat diperjelas ketika pada tahun 1935 ada seorang ahli agama Yahudi atau biasa disebut dengan Rabbi di Princeton yang mendatangi Albert dan menunjukkan clipping berita tentang Ripley's Believe It or Not dengan headline yang berbunyi ahli matematika terbesar masa kini gagal dalam matematika. Ia lantas tertawa dan mengatakan, "Saya tak pernah gagal dalam matematika. Sebelum usia 15 tahun, saya sudah menguasai kalkulus diferensial dan integral." Albert Einstein adalah seorang yang suka memecahkan masalah rumit dalam matematika terapan. Karena minatnya itu, orang tuanya kemudian membelikan buku-buku yang dapat dipelajarinya selama musim panas berlangsung. Ia tak hanya mampu mempelajari pembuktian-pembuktian dalam buku tersebut, tetapi juga memecahkan teori-teori baru dengan berusaha membuktikannya sendiri. Adiknya, Maya, mengungkapkan bahwa Albert sering duduk sendiri di pojokan selama berhari-hari, tenggelam dalam pencarian solusi dan tak akan menyerah sebelum menemukan jawabannya. Albert Einstein dikenal sebagai orang yang mempunyai intuisi dan intelektual yang tinggi. Rangsangan intelektual terbesarnya datang dari seorang teman yang merupakan mahasiswa kedokteran bernama Max Talmud. Beberapa kali membawakannya buku-buku sains karya Aaron Bernstein dan buku filsafat karya Immanuel Kant yang berjudul The Critique of Pure Reason. Buku-buku tersebut berhasil mempengaruhi pola pikir Albert Einstein terhadap berbagai fenomena yang ada di sekitarnya. Ia cenderung menjadi pribadi yang suka memberontak, terutama terhadap dogma agama. Sebagaimana ditulis dalam buku berjudul Einstein, His Life and Universe, karya Walter Isaacson, Albert Einstein tercatat sebagai siswa yang bandel saat bersekolah di Luitpold Gymnasium. Ia sangat tak betah di sekolah tersebut karena merasa gaya mengajar di sana sungguh memuakkan. Sekolah tersebut menerapkan pendidikan yang penuh dengan latihan menghafal tanpa kebebasan berpikir, dan guru tidak sabar dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan siswanya. Gaya militer yang diterapkan di sekolah tersebut sungguh membuatnya kesal. Baginya, guru-guru di sekolah tersebut seperti letnan. Ketidaknyamanan Albert kemudian berkembang ke arah depresi.
Ditambah lagi dengan bangkrutnya bisnis keluarga yang membuat hidupnya semakin terpuruk. Kemudian orang tua, adik, dan pamannya yang bernama Jacob Einstein memutuskan untuk pindah ke Italia bagian utara guna mendirikan bisnis baru. Sementara Albert dititipkan di salah satu rumah saudara jauh di Munich untuk menyelesaikan sekolah di gimnasium tersebut. Karena sudah merasa muak, akhirnya Albert menyusun rencana agar bisa keluar dari sekolah tersebut. Ia meminta surat keterangan dari dokter keluarga Max Talmud yang menyatakan bahwa dirinya menderita kelelahan saraf. Ia memanfaatkan surat tersebut sebagai alasan keluar sekolah saat liburan Natal tahun 1894 dan kemudian tak pernah kembali lagi. Ia justru malah naik kereta menuju Italia untuk menyusul orang tuanya. Namun ia berjanji akan belajar sendiri dan berusaha masuk perguruan tinggi teknik di Zurich, Swiss pada musim gugur berikutnya. Albert Einstein menghabiskan musim semi dan musim panas tahun 1895 di apartemen orang tuanya di Pavia dan membantu perusahaan keluarga. Dalam sebuah kesempatan, ia berhasil membantu pamannya Jacob yang sedang kesulitan dalam masalah perhitungan untuk sebuah mesin baru yang dimilikinya. Ia mampu menyelesaikan permasalahan pamannya tersebut hanya dalam waktu 15 menit. Sungguh pemuda yang jenius. Sementara itu, untuk mewujudkan keinginannya masuk ke Politeknik Zurich, ia membeli 3 volume buku fisika lanjut yang ditulis oleh Jules Violet. Setelah itu, pada usia 16 tahun, ia berhasil menulis esai pertamanya di bidang fisika teoritis yang diberi judul On the Investigation of the State of the Ether in a Magnetic Field. Pada usia 16 tahun itu pula, Albert Einstein mengikuti ujian masuk di Politeknik Zurich untuk pertama kalinya. Sebenarnya usianya saat itu belum memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar di Politeknik tersebut. Akan tetapi berkat surat permohonan pengecualian yang dikirimkan oleh saudara keluarganya kepada Direktur Politeknik Zurich, ia kemudian diizinkan untuk mengikuti ujian masuk tersebut. Ia lulus ujian bagian matematika dan sains, akan tetapi gagal pada bagian umum yang meliputi sastra, bahasa Prancis, zoologi, botani, dan politik. Akhirnya Albert memutuskan untuk menghabiskan 1 tahun lagi guna mempersiapkan diri di sebuah sekolah di desa Arau, 40 km di sebelah barat Zurich. Sekolah di Arau merupakan sekolah yang tepat bagi Albert. Pendidikan di sekolah tersebut didasari oleh filosofi seorang reformis pendidikan Swiss awal abad ke-19 bernama Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi percaya bahwa murid harus didorong untuk memvisualisasikan gambar. Ia juga menganggap penting terhadap pembinaan martabat batiniah dan individualitas setiap anak. Murid harus dibiarkan mencapai kesimpulannya sendiri dengan memanfaatkan serangkaian langkah yang dimulai dari observasi langsung, kemudian dilanjutkan dengan intuisi, pemikiran konseptual, dan penggambaran visual. Cara tersebut bahkan bisa digunakan oleh Albert untuk belajar dan memahami sepenuhnya hukum-hukum matematika dan fisika. Hafalan, latihan mengingat, dan pencekokan fakta-fakta adalah sesuatu yang sangat dihindari. Albert sangat mencintai Arau. Murid-murid di sana diperlakukan secara pribadi. Titik berat lebih banyak diberikan kepada pemikiran mereka sendiri ketimbang pendapat para ahli. Dan anak-anak muda memandang guru bukan sebagai pemegang otoritas,
akan tetapi lebih kepada sahabat mereka dalam belajar. Hal itu berlawanan dengan pendidikan Jerman yang dibenci Albert Einstein. Ia mengatakan bahwa dibandingkan dengan 6 tahun belajar di gimnasium Jerman yang otoriter, jelas baginya betapa unggul pendidikan di Aarau yang berlandaskan kebebasan bertindak dan tanggung jawab pribadi. Pernyataan tersebut senada dengan ungkapan Pestalozzi yang menyatakan bahwa pemahaman visual adalah hal terpenting dan merupakan satu-satunya cara untuk mengajarkan cara menilai sesuatu dengan benar. Tidak mengejutkan jika di sekolah Aarau lah untuk pertama kalinya Einstein menggunakan eksperimen imajiner dalam bentuk visualisasi yang akan membantunya menjadi jenius ilmiah terbesar pada masanya. Selain itu, sikap skeptis dan perlawanan terhadap pengetahuan yang sudah diterima luas menjadi sifat yang menonjol dalam diri Einstein. Sehingga pada tahun 1901 ia pernah menulis surat kepada seorang temannya bernama Josh Winkler yang menegaskan bahwa keyakinan tanpa akal sehat terhadap otoritas adalah musuh kebenaran yang paling buruk. Tanpa sikap tersebut, Einstein tak akan pernah mampu mengembangkan kebebasan berpikir yang kuat, yang memberinya keberanian untuk menentang keyakinan ilmiah yang sudah diterima luas dan kemudian membuat revolusi dalam fisika. Di lain kesempatan, Albert Einstein juga pernah menyatakan bahwa komentar kritis siswa harus diterima dengan semangat persahabatan. Bertumpuknya bahan pelajaran tidak boleh menindas kemerdekaan siswa. Keunggulan kompetitif sebuah masyarakat bukanlah hasil dari seberapa bagus sekolah mengajarkan perkalian dan tabel periodik, melainkan dari seberapa bagus sekolah dapat merangsang imajinasi dan kreativitas. Bagi Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri. Lalu, pertanyaannya kini, pendidikan seperti apa yang cocok untuk kalian?